Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Ratu Nabila kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan kita awali iNews siang hari ini dari Tanjung Jabung, Jambi. Pemirsa, belasan ruko di Pasar Parit 1, Kuala Tunggal, Tanjung Jabung, Jambi, ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga disebabkan konsleting listrik dari salah satu ruko. Kebakaran hebat melanda kawasan pertokoan di Pasar Parit 1, Kuala Tunggal, Tanjung Jabung, Jambi. Peristiwa terjadi Jumat dini hari saat lokasi pasar sepi. Diduga kebakaran terjadi disebabkan konsleting listrik dari salah satu ruko yang menjual sembako. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api semakin membesar. Untuk padamkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lebih dari 1,5 jam, api berhasil dikuasai petugas. Akibat peristiwa ini, kerugian diduga mencapai miliaran rupiah. Kami 5 armada, tambah 15 mesin berkebel. Ada kendala Pak untuk pemadaman pada saat ini? Untuk pemadaman tidak ada kendala, cuman ada kendala di sumber air yang terbatas. Karena sumber air yang kita harapkan di pinggir sungai. Sumber air yang ada di tangki. Sebuah gudang di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar Jumat dini hari. Kobaran api menghanguskan bangunan dan ratusan kendaraan yang berada di dalamnya. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan dan menyambar ke beberapa bagian. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik hingga menimbulkan kebakaran. Mau kejadiannya gimana Bang tadi Bang? Ya akibat korsleting listrik sih. Jam berapa lagi mulainya? Ya dari jam setengah 2-an. Ini apa sih Bang? Ini pakai gudang paket sama gudang karpet. Ada apa sih di dalam Bang? Nah, kalau di gudang paket ada kendaraan bermotor 120 motor sama 4 mobil. Petugas hingga kini masih melakukan pendinginan di lokasi gudang yang terbakar. 11 unit mobil pemadam dikerahkan untuk padamkan api. Akibat peristiwa ini, kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat 4 bocah bermain api, rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Selain menghanguskan rumah, beberapa sepeda motor milik warga juga hangus terbakar. Rumah warga di Jalan Tamalate 9, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Api membakar 2 unit rumah beserta isinya pada Kamis malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan 9 unit mobil pemadam. Menurut petugas, kebakaran disebabkan sejumlah anak yang membakar sampah dan menyambar tangki motor hingga menimbulkan ledakan. Informasi yang kami terima di lapangan bahwa ada anak-anak itu main korek api dekat sepeda motor. Tiba-tiba ada percikan api yang mengarah ke sepeda tersebut. Jadi akhirnya motor terbakar, api menjalar ke rumah penduduk. Untuk kendala, tidak ada kendala. Dari akses jalan juga tidak ada proses ya begitu lancar untuk mengenai pemadaman kebakaran. Sempat tadi terjadi percikan listrik Pak, seperti apa tadi penanganan? Untuk percikan listrik itu sempat juga kita hubungi salah satu Papa 5 Nex yaitu PLN, ya sudah juga menyatu di TKK tempat kejadian kebakaran. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil padamkan api selama 30 menit. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor babi masuk ke dalam kantor Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Saat dikejar, babi justru masuk ke ruangan kerja hingga membuat para pegawai geger dan juga panik.
Dari video amatir, seekor babi tengah melarikan diri saat dikejar oleh petugas kebersihan di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang terletak di Jalan Mandala 5, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Babi ini berlari kencang masuk ke dalam ruangan kerja hingga membuat para pegawai geger hingga berteriak. Pegawai berupaya menangkap babi menggunakan alat seadanya. Setelah 20 menit, babi akhirnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Babi kemudian diserahkan ke salah satu pegawai untuk dijual. Ada babi di depan kantor gitu, ditemui karyawan, ada babi, dikejar-kejar tuh sama karyawan. Nah, akhirnya dia lari sampai masuk ke dalam ruangan dan terjadilah kehebohan di ruangan tersebut gitu. Akhirnya babinya kita tangkap, berhasil kita karungin gitu kan di dalam ruangan setelah terpojok. Dulu ramai tuh puluhan orang kejar-kejar pagi-pagi itu. Kejadian babi masuk ke kantor Dinas Lingkungan Hidup ini baru pertama kali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pawang ular asal Trenggalek meninggal dunia setelah digigit kobra peliharaannya. Korban digigit kobra saat mengganti tempat air minum binatang peliharaannya tersebut. Imam Rohani, warga desa Ngerayung, Kecamatan Ganpusari, Trenggalek, tewas usai diserang binatang peliharaannya sendiri. Kejadian bermula saat korban hendak mengganti tempat air minum ular kobra. Hewan peliharaannya tersebut tiba-tiba menggigit korban. Pawang ular ini kemudian meminta tolong adiknya untuk diantar ke rumah sakit, namun naas, nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dipelihara di sini selama 5 tahun. Sesudah itu menggigit almarhum sekitar jam 3:30 subuh. Akhirnya tidak bisa ditolong, meninggal dunia. Pawang ular yang tergigit oleh ular kobra ini, kemudian kepala desa melaporkan ke Satpol untuk melakukan evakuasi. Jadi pawang ini meninggal, tadi sore juga telah dimakamkan. Saat ini hewan berbisa tersebut telah diamankan di kantor Satpol PP Kabupaten Trenggalek. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Seorang anak difabel di Kampar Riau diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.